Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, hari ini kita akan mereaksi lagi dari semifinal Shopee Cup 2025-2026. Kali ini ada second leg yang mempertemukan dua raksasa di Asia Tenggara. Mereka seharusnya bertemu di final, tapi apa daya mereka bertemu di semifinal. Ini adalah dua kekuatan besar di Asia Tenggara. Tak lain dan tak bukan adalah Buriram United dan juga Johor Darut Ta'zim. Mereka harus bertembung untuk kedua kalinya di Shopee Cup ini. Dan kali ini di Thailand ya, di mana, di Thunder Castle apa namanya ya kalau nggak salah. Thunder Castle Stadium lah. Dan di leg pertama JDT harus menelan kekalahan dengan skor 1-3. Di second leg ini mereka menang tapi terjadi kejutan lah ya. Terjadi plot twist gitu guys. Oke, seperti apa plot twistnya kita langsung simak sama-sama guys. Inilah separuh akhir kedua Shopee Cup 2025-2026 antara Buriram United berhadapan dengan Johor Darut Ta'zim. Selamat datang ke Cheng Arena. Oh, ini penuh ini, nggak kayak Namdim tadi ya. Namdim tuh masih ada kosong-kosongnya tadi. Semifinal yang kedua di antara Jairo lagi yang jadi starter, bukan? dan juga Aduh. Johor Darut Ta'zim, wakil negara kita, untuk Barusan nggak menghadapi main ini. perlawanan yang maha penting kepada kedua pasukan dalam pemburuan mereka untuk melayakkan diri ke final. Hilang bola di kawasan yang bawah. Oh, Johor yang warna ini ya, hijau apa gitu. Mengambil sedikit masa dan barulah dia melakukan percubaan ditepis keluar oleh Etheridge. Neil Etheridge nih, kelas Eropa. 28 menit. Ini barusan main guys. Dapat kita saksikan percubaan Barusan. untuk menguji Neil Etheridge, kesilapan yang dilakukan oleh Teraton Burmatan. Oke, barusan main kayaknya guys ya. Hanya sampai kepada Oscar Arribas. Setting kepada Aketze. Dan percubaan Dikepung guys. Buriram sama JDT. JDT ini sebenarnya kalau dari penguasaan bola dia lebih unggul ya. Sebenarnya dari permainan JDT lebih unggul guys. Percubaannya sedikit di bagian tengah. Cuman dia dari secara klinikal di depan gawang tuh nggak terlalu ini, lebih bagus Buriram. Mungkin ini kesalahan percaturan pelatih sih. Aduh, baru sebelah depan tumben nggak masuk kamu. Dalam kedudukan Etheridge sudah keluar daripada Oh, kawasan gila bagusan men. Teraton membuat clearance, Zulf membuat clearance, Israfilov. Pabinong menghantar sekali lagi bola ke dalam kawasan penalti. Dadaan dilakukan oleh Jairo. Nggak jelas Jairo. Mendebarkan kerana dia keluar untuk menangkap terlepas play on. Dan lihat kepada kedudukan Bangsan yang merembat tepat ke arah kaki Kingsley Shindler, yaitu membabitkan Neil Etheridge dengan Marcus Golema. Oh iya dong, penalti dong. Dia masuk ke dalam padang dan betul, nggak kena bola dia. Neil Etheridge dihukum. Johor Darut Ta'zim. Oh, aku nggak ngeliat loh ini guys. Kedudukan secara agregat. Oh ya dia nggak halangin. Dengan Marcus Golema di Almeida. Ya nggak kena itu. Rasanya ini adalah tugasan yang paling berat buat beliau. Bergson guys. Untuk mendapatkan jaringan bagi merapatkan kedudukan. Bergson da Silva. Bergson dong. Bergson dong. Penalti itu dia 90% lah kalau dia pegang penalti. So 1-0 untuk mengakhiri babak yang pertama. Bos datang. Nah ini baru bener. Bergson disimpan di awal-awal tuh udah paling bener. Dikeluarkan di atas garisan. Itu menambah agresivitas. Pokoknya Bergson di awal dia menambah koefisien ini guys, apa namanya, kemenangan ya, presentasi kemenangan. Masuk? Gimana kok bisa masuk? Digimanain itu?
Maksud saya adalah jaringan yang memberikan gol yang kedua buat JDT di Buriram. Kok bisa dari sisi-sisi itu? Menyamakan kedudukan 3 sama secara aggregate. Lah kok bisa? Satu hantaran Fabos yang gagal dibaca baik oleh Neil Etheridge. Oh gila men, digituin doang. Oh, game on Nizarudin. Ah cantiknya Amboy. Dapat hidup peluang dan terus menggunakan kesempatan ini. Ah gila, didorong doang gitu loh. Di kawasan kotak penalti. Nah, antaran itu dan peluang diselamatkan. Aduh kalang kabut. Untungnya. Satu larian bijak yang dilakukan oleh Supanat Moenta. Oh ini berbahaya nih pemain nih, Supanat. Rembatan yang dilakukannya. Untungnya si Han masih tepat posisi dia. Tapi sebelah tangan oleh Shihan dan kemudiannya kita lihat agak lambat tindakan susulan yang dilakukan oleh Goran Kausic. Ya, cukup bijak pemain-pemain Buriram untuk Ya bagus kena itu, kena bola ya. Jangan sampai penalti lagi nih. berlari di kawasan hadapan sedikit, tidak menyentuh bola, hanya terus membuat percobaan half volley first touch dan Ya itu kena itu. keluar sedikit untuk Aku takut ada yang diving nanti. Menit ke 80 guys. Perseteruan di antara Langsung nyerang ini. Buriram langsung. Ini kosong ini gimana satu bola yang agak jauh tapi dapat dikawal baik oleh Buriram langsung menekan lagi ini. dihantar satu tandukan sekali lagi terpesan yang baik. Sasalak Gokil. Peter Zos berempat Gokil men. Shihan menyelamatkan keadaan. Gila. Palang Aduh ini seru ini kalau nonton langsung ini. jaringan yang dicari oleh Buriram. Wah Shihan memang. menjadi penentu kepada serangan bertubi-tubi daripada pemain Buriram ini. Sasalak ada tampanan dan terkena palang pula selepas itu daripada Gila. Berhasil. Supanat Moenta masuk dalam kawasan penalti. Satu tolakan dan kini peluang Peter Zos melakukan percubaan. Flashingnya bagus ini pemain tanya ini nih. Ini bagus sih flashingnya. Tadi terkena palang, kali ini sedikit Kaki kirinya bahaya nih orang. Tinggalkan antara ada 1-2. Aduh. Pintas di situ. Gak boleh kayak gitu harusnya. Untuk Kingsley Shindal. Rempatan ibarat peluru daripada sebelah sayap ketika dia menolak. Menit hadapan. 97. Shihan tertewas. Buriram mendapatkan gol yang penting dalam masa tambahan ini. Ya ada dari mulai tadi kesalahan passing tadi sih menurut aku ya. di kawasan yang bahaya dan satu antaran daripada Kausic untuk Kingsley di kawasan tepi dan yang satu percobaan. Anda lihat kepada caranya. Sila lorongkan bola kepadaku. Sila menekan kekuatan badan. Pelanggaran dah berlaku. Okey. Bahaya. Bisoli sudah ada kad kuning. Ini berapa menit ini perpanjangan waktunya ini? Nizarudin. Dia mungkin kata dia tidak sengaja. Body charge itu. Ini dia. Yang ini. Tetapi insiden itu dia anggap berat. Yang kedua ini. Jahil ya. Dan Iseng dia gitu. dilayangkan kad kuning yang kedua. Dia nggak bisa main di final ini. Ini bermakna dia juga terlepas untuk bermain next game. Iya. Kalau Buriram Keuntungan ini terlepas, untuk Selangor. diatasi Supacai. Bola ini ditolak kepada Supanat Moenta. 1 lawan 2. Dikejar di situ oleh Mendes. Ada tarikan Supanat Moenta. Wah, Tapi gila. diselamatkan cemerlang oleh Shihan Azmi. Turning yang dilakukannya pantas. Nah ini kok sekarang Baik. ini extra time bagaimana guys ya? Oh tadi extra time tadi kayaknya. Buat larian dengan pantas masuk dalam kawasan kotak penalti. Oh ini masuk ke extra time ini. Ini udah ganti posisi lagi dia. Ayo meletakkan Kobin Wong sebagai pemain terbaik JDT malam ini. Shihan Mendes. Oh iya agregat sama extra time sih. Atas bola sudah pernah keluar.
Apalagi nih? Pada cuba dikawal di situ oleh tindakan yang kurang bijak dari Sumareh, dan dia akan dilayangkan kad kuning. Dia pun sibuk kat tepi padang sebab terpaksa kad merah. Kalau Goran Kausic. Kenapa? Dilayangkan kad merah. Buriram kini dengan 9 orang pemain. Wah, 9 pemain. Insiden ini berlaku antara siapa? Goran Kausic dengan Itu di belakang wasit dia. yang tepat. Aduh, ini 9 pemain. Untuk menjadikan 120 belum ada gol ya. sama dari Oscar Arribas. Ditepis oleh Edrich. Tolakan berlaku, tarikan berlaku juga. 1 gol lagi aja sih untuk ke penalti. Dijatuhkan dan sepakan gol. Kedua penjaga gol bertindak cemerlang. Edrich. Gila, Edrich udah salah posisi tetap masih bisa loh itu dia. Pergerakannya udah mau ke sini dia. Opportunity yang terakhir, kedengaran sudah. Emang kelas dunia sih kipernya, ini kiper mantan Liga Inggris. Udahan. Biarpun tewas, Nggak ada kesempatan yang mematikan lagi ya. pertemuan menentang JDT, tetapi Buriram layak ke final. Oke guys, itu tadi pertandingan yang sangat intens banget ya, yang sangat menegangkan. Seharusnya ini terjadi di final ya, tapi saya harap nanti di final tidak anti klimaks. Saya rasa kita akan bisa menyaksikan lagi pertandingan final seseru ini, di mana dua tim terbaik di Asia Tenggara bertemu, saling membunuh, saling menikam, saling mengalahkan. Dan inilah yang kita ingin ya di puncak pertandingan, di puncak turnamen gitu. Dan ya bukannya JDT tidak kalah tidak kalah baik ya. Maksudnya ini memang permainan sepak bola itu seperti ini gitu. Kadang-kadang kita sudah melakukan semua hal, bahkan diberikan juga kelebihan dengan lawan hanya bermain 9 pemain, tapi tetap saja itu nggak mempermudah juga gitu. Kalau memang belum miliknya, belum rezekinya, tidak akan datang juga gitu gol dan kemenangan itu. Justru dengan kehilangan 2 pemain atau 1 pemain, Buriram hanya fokus bertahan itu udah susah banget guys. Sebenarnya lebih susah bermain dengan tim yang fokus bertahan ya. Parking bus segala macam itu sangat sulit sekali. Mending bermain terbuka aja gitu. Kalau bermain terbuka itu lebih mudah sebenarnya untuk melakukan serangan balik dan membuat gol itu lebih mudah dengan permainan terbuka lawan. Tapi ketika lawan sudah total defense itu lebih sulit guys. Lebih sulit sekali. Terlebih memang intensitas dan persaingan di kedua tim ini untuk membuktikan diri gitu siapa yang terbaik gitu guys. Ya mungkin tahun ini belum rezekinya untuk JDT, untuk fans JDT jangan berkecil hati. Saya rasa pemain dan pelatih sudah melakukan yang terbaik ya. Cuman memang tadi ada kesalahan passing itu yang fatal ya. Saya nggak tahu siapa tadi, nggak sempat mengulangnya lagi. Itu memang fatal sekali di area permainan sendiri melakukan kesalahan seperti itu, memberikan lawan ruang untuk menciptakan peluang dan akhirnya benar-benar tercipta gol guys. Dan ya sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.